Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widianti Putri, NPM 5020062. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Simak videonya jika ingin tahu. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar dan mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya. Dan yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja guru, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar. Baiklah, yang ketiga adalah bervariasi. Penggunaan alat atau media atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antar guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan serta meningkatkan perhatian anak didik. Dan yang keempat adalah keluasan. Keluasan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Dan yang kelima adalah penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, mengajar dan mendidik menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemutasan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Baiklah, yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri sendiri dan melaksanakan tanggung jawab. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Baiklah, yang kedua adalah pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi intim, memperoleh kelas juga adalah suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi, dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Dan yang ketiga adalah pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kemungkinan kebebasan anak didik. Dan yang keempat adalah pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook ini dilakukan dengan member satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dikerjakan dan tidak boleh terjadi di kelas. Dalam daftar ini digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru adalah mengikuti petunjuk seperti yang ditulis dalam resep. Baiklah, yang selanjutnya adalah pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah bila itu tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Yang terakhir adalah pengelolaan proses kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Proses kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga terciptanya kelas yang bergairah dalam belajar. Baiklah, terima kasih. Itu saja video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.